Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang conditional sentence. Tapi sebelum kita belajar conditional sentence, saya mau perkenalan lagi ya. Nama saya Khairul Masyuri SP. Ya, bagi anak kelas 10 yang belum kenal sama saya, kebangetan berarti. Terkenal ini artis kok ya, masuk orang kenal. Langsung masuk ke materi. Conditional sentence, ada yang tahu tentang conditional sentence? Conditional sentence terdiri dari dua kalimat, dua kata, conditional sama sentence. Conditional artinya adalah, conditional adalah perumpamaan. Tanganku iso ngodarani ngece. Perumpamaan, permisalan atau pengandaian. Sentence berarti kalimat. Paham ya? Kalimat pengandaian, contohnya adalah jika saya datang ke rumahmu, jika saya datang ke pestamu, salah. Jika saya, pinter. Jika saya mengundang kamu, jika kamu mengundang saya akan datang ke pestamu. Itu yang benar. Ya, lanjut. Sekarang aku mau ngasih tahu tentang tipe dari conditional sentence. Conditional sentence terbagi menjadi 3, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. First conditional, second conditional, and third conditional. Lanjut. Yang first conditional, rumusnya apa sih first conditional itu? First conditional rumusnya ada kalimat if I see Andrew at the meeting. Ya, jika saya melihat Andrew atau saya bertemu dengan Andre pada suatu rapat, I will give him your message. Saya akan menyampaikan pesan kamu. Rumusnya apa? Rumusnya di situ ada si, berarti dia masuk dalam verb 1. Verb 1 itu adalah present tense. Kemudian di situ ada will give. Will give itu adalah will. Kemudian verb 1 rumusnya adalah future tense atau simple future tense. Paham ya? Tipe 1 rumusnya apa? Present tense sama future tense. Mantap. Terus kemudian tipe 1 digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di waktu yang akan datang. Gitu ya. Lanjut, tipe 2. Aku cepet-cepetan yo. Kamu harus siap. Karena saya cepat, kamu juga harus bisa mengikuti. Tipe 2 disebut juga dengan hipotesis atau hypothetical kalau dalam bahasa Inggris. Biasanya ada pertanyaan di situ. Ada kalimat yang menanyakan, what would happen if? What would happen if? Tak kasih contohnya. I will give you the example. Kamu bisa lihat di layar. If my parents were alive, they would be very proud of me now. Di situ ada kalimat were. Kamu kelas 1 mesti sudah paham tentang tenses, sangat luar biasa tentang tenses. Were di sini adalah past simple atau simple past tense. Kenapa pakai were? Karena dia pakai my parents. My parents ada 2, ada s-nya, berarti dia jamak atau plural. Kemudian yang kedua ada would be. Would be rumusnya apa dalam tenses? Rumus would be itu masuk dalam would plus infinitive. Would itu past, would juga itu sama dengan future, berarti past future. Setiap ada will, ada would, ada can, ada should, ada might, itu mesti ada infinitive atau verb 1. Kegunaannya apa? Digunakan untuk present situation which is impossible. Jadi menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kejadian yang sekarang. Itu tipe 2. Sekarang tipe 3. Tak kasih yang tipe 3. Luar biasa ini. Oyak-oyakan ya Dik ya. Tidak apa-apa? Kamu bisa toh? Bisa. Tipe 3 itu juga ada clue-nya juga. What would have happened if? Pak, kenapa pakai have lagi? Kenapa pakai ada would-nya lagi? Ya emang seperti itu rumusnya. Ya. See atau look at the example. If she had worked harder, she would have passed her exams. Ya. Rumusnya apa? Di situ ada had worked. Ada had, ada verb 3. Maka dia rumusnya adalah past perfect. Pinter. Past perfect. Kemudian ada would have passed. Would have passed itu ada would. Tadi sudah saya sampaikan would itu adalah past future. Have passed berarti perfect. Past future Oke. Lanjut.
Kegunaannya buat apa? Dia nanti menyatakan kejadian yang tidak sesuai dengan waktu yang pinter. Waktu yang apa? Waktu yang lampau. Kalau yang pertama tadi benar-benar terjadi, yang kedua berkebalikan dengan kejadian sekarang, yang ketiga berkebalikan dengan kejadian waktu lampau. Paham? Oke. Kemudian tak kasih yang satu lagi. Ini yang namanya zero condition. Zero conditional sama dengan tipe 1. Atau ini sama dengan fakta. Rumusnya apa? Dia akan kasih clue what happens if. Apa yang terjadi jika? Apa yang terjadi jika? Oke. Rumusnya adalah, di situ ada contoh. Nah, contohnya tak buang tak kasih clue untuk yang rumusnya tok. Tenses Pak itu Pak. Iya. Silakan buat sendiri kalimatnya. Dia simple present tense, kemudian yang di main clause-nya juga simple present tense. Bisa membuat? Bisa, gampang. Jika kamu mengundang saya, gitu, saya datang ke pestamu. Itu contohnya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris silahkan dibuat sendiri. Oke, tujuannya apa toh? Kegunaannya apa? Dia to describe something that is generally true. Oh, ini benar-benar terjadi. Sama dengan yang tipe 1 tadi. The use of his, the use of if here is very similar to when. Gitu ya. Oke. For presenting habits, general truths, rule, typical pattern, and correlation. Oke, paham? Paham ya? Conditional sentence tadi apa? Kalimat pengandaian. Tipenya ada berapa? Ada 3. 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 1 rumusnya adalah simple present sama future tense. Simple present tense sama future tense. Tipe 2, past tense sama past future. Oh salah, past future tense bener. Kamu jawabnya ragu-ragu gimana sih? Tipe 3, past perfect sama past future perfect. Pak, yang zero Pak, zero itu hanya ada 2 rumus, tapi podo, berarti dianggap siji wae. Simple present sama simple present. Oke gitu? Paham? Understood? Fahim tum? Nah, kalau sudah paham semua, saya cukupkan sekian dulu untuk materi conditional sentence-nya. Asik kan bahasa Inggris? Conditional sentence materinya sangat mudah sekali. Very easy. Practice every day ya. Jangan pernah takut salah. Don't be afraid to make some mistakes. Okay, I think that's all. I think enough. Thanks for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.